Tuh. Kemudian ini yang kedua, evaluasi penggunaan sistem penilaian poin dalam meningkatkan kesimpulan dan prestasi siswa. Nah, kalau ini saya pikir perlu untuk pendalaman ya. Kalau mau judulnya tidak di seperti ini kan. Nanti saya akan coba bantu Anda untuk eh, membuat bagaimana research ini harus dimulai dalam rangka menampilkan alur berpikir yang sistematis. Ya. Pengaruh penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran PRI terhadap motivasi belajar dan prestasi di SMA. Problem berikutnya dari penggunaan teknologi itu adalah kompetensi guru dalam penggunaan media. Jadi, Bu Rita, kalau misalkan Anda memang mau menelaah dan meneriset ini, pertama Anda harus tahu lokasinya di mana nih mau melakukan risetnya. Kemudian, apakah di sekolah tersebut memang digunakan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, Anda juga harus tahu apakah guru yang mengajarkan PAI itu memiliki kemampuan digital yang bagus atau tidak. Gitu. Sebab kalau misalkan dari tiga tadi yang saya sampaikan ada yang tidak ada atau tidak memenuhi kriteria itu, maka sebetulnya tema ini atau materi ini tidak bisa dilanjut ya karena ada yang kurang gitu. Itu. Ini komentar saya nih ya, Bu Rita. Nanti eh, sebelum saya masuk ke pembahasan detail, saya masuk ke yang Pak Pepen dulu nih, Pak Pepen. Yang punya Pak Pepen ini beberapa judul ada yang sebetulnya tidak tidak sesuai dengan kriteria penulisan judul. Pak Pepen perlu diingat, menulis judul untuk tesis itu jangan menggunakan kata kerja, Pak, Oh iya. tapi harus menggunakan kata benda. Jadi jangan kata-katanya membentuk karakter siswa. Itu kan kata kerja, Pak, membentuk itu. Atau Iya, iya. memeriksa, malah itu kata-kata memeriksa. Kemudian investigasi. Nah, itu bentuk yang tidak lazim digunakan dalam penulisan judul. Jadi judul itu ditulis dalam bentuk kata benda. Seperti contoh, eh, kalimatnya mungkin bisa dirubah nih yang nomor kualitatif yang nomor kedua nih. Iya. Jadi layanan BK individu berbasis pendekatan spiritual Islam dalam pembentukan karakter religius mahasiswa di bla 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 bla. Nah, mungkin itu bisa dilakukan. Iya. Kalau kalau judulnya mau mengambil yang kualitatif. Tinggal nanti pertanyaannya, ini juga buat Anda semua di, di Zoom ini, Anda mau mengambil tema research yang berbasis pada pendekatan apa? Kuantitatifkah atau kualitatifkah? Dari mulai sekarang perlu di apa ya sebutnya dipilih untuk Anda bisa mendalami metode tersebut lebih fokus sehingga tidak kemana-mana ketika nanti menjelaskan materi tentang tesis itu sendiri. Gitu. Mungkin nanti Pak Eko bisa bantu saya untuk eh, apa ya sebutnya merekapitulasi teman-teman ini judulnya apa, kemudian pendekatan yang digunakannya apa, supaya nanti kita bisa memberikan treatment. Oh, yang kuantitatif nih, contoh 8 orang, sisanya kualitatif, contoh kan gitu. Jadi eh, ketika nanti judul-judulnya sudah ketemu, kemudian diarahkan untuk menyusun proposal, paling tidak semua yang diminta untuk dipelajari sudah disiapkan terlebih dahulu. Oh nih, yang kuantitatif buku apa yang harus dibaca? Oh, buku ini, buku ini, buku ini. Yang kualitatif juga sama. Termasuk kualitatif juga mau mengambil eh, apa jenis yang mana? Apakah studi kasus, apakah fenomenologi, ataukah etnografi, ataukah apa, eh, apa sih studi kasus atau yang lain. Makanya di sini perlu nanti, Pak, kalau saya penelitiannya kualitatif studi kasus, buku apa yang saya harus pakai? Nah, itu kan juga harus dimulai apa pencariannya dari mulai sekarang. Mumpung Bapak Ibu belum menulis tesisnya. Paling tidak referensinya harus baca dulu. Gitu. Oke. Pak Eko, coba ditutup dulu, Pak. Terima kasih. Saya mau share screen tentang buku pedoman tesis. Oke. Nah,
hal-hal yang tadi saya sebutkan terkait dengan judul-judul tadi, ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana Anda mempola sebuah tulisan untuk bagaimana di dalam penulisan latar belakang ini sudah benar. Ini nih, ini kan Bapak Ibu, saya minta dengan sangat untuk memproses proposal ini dengan serius, ya. Karena ini sebagai tugas akhir di mata kuliah ini, plus dengan bahan Anda untuk nanti diajukan pada saat penulisan proposal. Maksud saya, beres Anda dengan mata kuliah saya, Anda tinggal langsung ikutan seminar proposal tesis. Ya, jadi jangan begini. Ah, iya mah asal keur beres we mata kuliah iya judulna kemat arek tesis mah naon deui we anyar deui. Capek dua kali lah, ya. Jadi jangan dibiasakan apa ya, kalau misalkan dosen ngasih peluang Anda untuk bisa sekali merengkuh dayung dua tiga pulau terlampaui, Anda jangan merengkuh lagi apa dayungnya untuk beberapa pulau yang lain, capek ya, capek. Oke. Sebelum ke situ, saya pengen kita semua bisa melihat cara-cara yang pernah saya sampaikan pada Anda untuk bagaimana Anda secara normatif melakukan pencarian tema termasuk juga dengan langkah-langkahnya. Saya coba menggunakan ChatGPT yang gampang. Kenapa saya sebut gampang? Karena bisa diakses oleh siapa saja. Saya sudah pernah menyampaikan ini sebelumnya dan di antara Anda ada yang melakukan revisi terhadap judul-judulnya. Jadi begini, kalau ditanya, Pak, atuh lamun pakai ChatGPT mah ngajarkan mahasiswa jadi bodoh atuh. Nah, itu kan biasanya. Saya kasih tahu dari sekarang, Bapak Ibu. Dulu ketika orang menggunakan Simpoa, tahu nggak Simpoa? Anak Gizi memuanya oh Simpoa. Sempoahnya, Sempoah itu alat hitung Cina. Orang nyebutnya pakai Sempoah itu bisa bikin bodoh. Kenapa? Ngitung pakai alat bantu. Nah, yang kedua, pas lahir kalkulator. Tahu pakai kalkulator, bisi bodoh. Ternyata kalkulator, akhirnya mah di HP sorangan ayah. Yang ketiga, ketika eh, ada YouTube contoh, atau ada Google, ada internet. Orang menganggap bahwa ketika ada semua itu, maka fasilitasnya akan membuat manusia akan menjadi lalai dan lain. Pada akhirnya, semua teknologi yang lahir ciptaan manusia itu sebenarnya bagian dari cara kita agar hidup bisa lebih mudah. Tapi dengan catatan, menggunakan teknologi itu dengan bijak tentunya. Makanya harus yang kita ketahui adalah bagaimana menggunakan teknologi itu tanpa harus meninggalkan kompetensi yang dimiliki oleh kita. Saya sering menemukan kasus di mana mahasiswa pada saat menyusun tugas, dia menggunakan teknologi komputer seperti searching di YouTube, searching di Google, atau searching web, ataupun juga mendownload artikel-artikel yang sudah ada. Bahkan ada mahasiswa yang secara tidak etis melakukan pelanggaran intelektual dengan copy paste tesis yang sudah ada hanya diganti tempatnya saja. Nah, itu kan bentuk pelanggaran etik yang lahir dari ketidakmampuan dia dalam mengelola dirinya untuk tidak sampai harus melanggar batas ke situ. Itu problematikanya sebetulnya adanya di kita juga sebetulnya. Bahwa dengan teknologi kemudian orang banyak melakukan plagiasi, ya. Tapi ingat, dengan plagiasi kita juga tahu bahwa ada cara secara teknologi untuk membuktikan bahwa itu plagiasi atau tidak. Jadi Anda tidak bisa ngomong, pada saya mah iya menang sorangan. Lamu cek plagiasi na benang sakitu ya wayahna. Gitu. Ya. Oke, saya mulai dengan tema tadi. Yang siapa? Yang eh siapa tadi yang pertama tuh? Zul ya, lupa. Kang Jul, Pak Jul. Contoh nih, saya buatkan kalimat-kalimatnya ya. Saya akan menyusun proposal penelitian tesis, penelitian tesis dengan variabel ini apa aja tadi? Eh,
motivasi, motivasi belajar, kemudian apa lagi? Koma, eh, apa sih tadi Pak Eko? Coba saya lupa Pak. Harus saya lihat dulu di sininya nih. Bentar, Pak. Oke, Yang apa baju dan tuh contoh tesis proposal. Oh, bukan yang ini nih. Ini bukan. Ini ya lupa saya lupa nih. Judul tesis ya. Judul tesis gitu. Contoh tesis. Ajuan judul tesis itu yang bawah. Wah, ini bukan kan. Saya lupa nyimpen malah. Oke lah. Hmm. Oke dulu deh. Eh, Motivasi belajar pada mata pelajaran AI. Bantu saya untuk mendapatkan informasi tentang eh, seberapa banyak dan jenis penelitian yang mengkaji hal tersebut. Ya akan ngobrol dulu Pak. Jadi Jul Fahmi ini mohon untuk bisa melihat ya hal-hal yang sedetail mungkin karena ini caranya cara cara cepat Pak, cara cepat. Nah ini diberikan penjelasan Pak bahwa pengkajian terhadap motivasi belajar pada mata pelajaran PAI itu sudah banyak dilakukan terkait dengan berbagai strategi dan metode yang digunakan untuk meningkatkan motivasi. Jadi kalau di sini dilihat termasuk juga faktor-faktor yang mempengaruhinya baik dari sisi guru, metode pengajaran atau lingkungan belajar. Nah, kita sambung lagi dengan pertanyaan. Eh, Bantu saya untuk mendapatkan tema tentang motivasi belajar pada mata pelajaran PAI yang belum banyak dikaji oleh para peneliti. Kita meminta untuk disiapkan kira-kira tentang apa sih tema-tema yang belum banyak dikaji terkait dengan motivasi. Di sini dijelaskan, satu tentang peran teknologi dalam meningkatkan motivasi belajar. Meneliti bagaimana pengguna aplikasi pendidikan, media sosial, atau platform e-learning dalam yang dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PA. Dan juga di sini pengaruh pendidikan karakter terhadap motivasi belajar. Ada dampak lingkungan sekolah dan keluarga terhadap motivasi belajar. Strategi pembelajaran diferensiasi untuk meningkatkan motivasi belajar. Motivasi belajar PAI pada siswa berkebutuhan khusus yang kita kenal dengan istilah inklusi. Kemudian pengaruh metode pembelajaran kolaboratif terhadap motivasi belajar PAI. Dari pilihan-pilihan ini, contoh, Anda terinspirasi nih mendapatkan, oh iya ya, ini ada tema yang sebetulnya bisa diperdalam. Contohnya apa? Ini nih, yang nomor 4 nih. Strategi pembelajaran diferensiasi untuk meningkatkan motivasi belajar. Kita coba tanyakan. Saya tertarik dengan nomor 4. Bisakah Anda jelaskan research gap-nya? Research gap dari penelitian dari tema tersebut. Kenapa disebut research gap? Ini
Nah ini, makanya nanti juga akan tergantung pada lokasinya mau di mana. Di sekolah dasar kah, sekolah menengah kah, menengah pertama atau menengah atas. Di sini ada penjelasan bahwa terjadinya gap penelitian atau kesenjangan penelitian itu dalam pembelajaran diferensiasi itu salah satunya ini. Pertama, kurangnya penelitian yang mendalam. Ini kalau dalam bahasa dia, kenapa banyak yang tidak melakukan research? Karena research terhadap hal ini belum banyak dilakukan orang. Yang kedua, fokus pada tingkat pendidikan tertentu. Nah, di sini juga mungkin Jul Fahmi perlu untuk menetapkan lokasi penelitiannya di mana, dalam jenjang apa. Ini penting juga. Karena setiap jenjang itu biasanya memiliki eh, masalahnya masing-masing. Baik di sekolah dasar, menengah, ataupun juga di menengah atas. Kemudian yang ketiga, di sini ada variasi metode pembelajaran. Kurangnya eksplorasi mendalam tentang bagaimana variasi metode dalam pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi ini kan pembelajaran yang lahir ketika ramainya dibicarakan tentang kurikulum merdeka. Saya pikir ini menjadi sesuatu yang sangat relate ya dengan proses pembelajaran di kurikulum merdeka dengan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu dilakukan. Gitu. Kemudian yang keempat, di sini ada keterbatasan pada faktor kontekstual. Di sini ada penjelasan, penelitian sebelumnya seringkali tidak mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual, seperti budaya sekolah, dukungan orang tua, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Kegiatan pembelajaran berdiferensiasi pun pada hakikatnya memerlukan dukungan ini, karena tidak bisa guru itu menjadi Superman di dalam kelas, mengajar segala bisa, tanpa didukung oleh aktivitas orang tua di rumahnya. Bagaimana meworo-woro siswa untuk belajar juga gitu. Dengan dukungan itu diharapkan juga proses pembelajarannya bisa dilaksanakan. Termasuk di sini ada budaya sekolah. Kalau budaya sekolah berarti pihak sekolah pun memfasilitasi terjadinya sebuah kultur di mana siswa mau belajar kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, dengan proses yang seperti apa. Karena setiap manusia prinsipnya selalu berbeda dalam bagaimana cara dia belajar, ya. Makanya kenapa guru perlu mengetahui tentang eh, strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kelima, di sini ada penjelasan pengukuran motivasi yang terbatas. Maksudnya, banyak penelitian menggunakan alat ukur motivasi yang generik tanpa penyesuaian spesifik untuk mata pelajaran PAI. Sehingga hasil yang diperoleh mungkin kurang akurat dan relevan. Paling tidak, gambaran research gap ini bisa diambil salah satunya saja untuk Anda perdalam menjadi sebuah judul yang menarik untuk dikaji. Nah, jadi berdasarkan research gap di atas, tolong tampilkan studi studi terdahulu dalam bentuk artikel ilmiah yang telah dipublikasikan untuk menunjukkan novelty. Novelty itu kebaruan ya, kebaruan dari riset tentang pembelajaran diferensiasi dan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PA. Coba kita lihat. Tampilkan studi-studi terdahulu. Ada nggak sebetulnya studi-studi yang sudah dilakukan? Nah, ini kan beberapa sudah dimunculkan. Untuk menunjukkan kebaruan atau novelty dari penelitian tentang strategi pembelajaran diferensiasi dan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI, berikut studi-studi terdahulunya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ini baru 4 yang ditampilkan. Kalau Anda nanti menggunakan Google Scholar, itu bisa lebih banyak lagi ya. Oh, nah,
Oke, ini pada tidur apa? Saya ditinggal sendiri. Ada Pak. Oke, ini jarang peling banget tuh. Oke, di sini lihat nih Ya. novelty-nya. Penelitian yang diusulkan berfokus pada strategi pembelajaran diferensiasi yang secara spesifik dirancang untuk meningkatkan motivasi belajar pada mata pelajaran PAI. Fokus ini belum banyak dikaji dalam literatur sebelumnya, terutama dalam konteks berbagai jenjang pendidikan dan faktor kontekstual yang relevan. Dengan demikian, penelitian dapat memberikan kontribusi baru dalam pemahaman bagaimana strategi diferensiasi dapat diterapkan secara efektif dalam pembelajaran PAI untuk meningkatkan motivasi belajar. Kita jangan 100% dulu percaya dong, tentu ya, harus dibuktikan. Paling tidak Anda melakukan risetnya dengan berbagai macam cara. Seperti di sini tulis, pembelajaran diferensiasi dan motivasi belajar pada pelajaran PAI. Nah, coba kita lihat. Tuh. Beberapa riset sudah dilakukan, tapi coba dilihat, apakah riset-riset ini memiliki sesuatu yang berbeda dengan apa yang akan dilakukan atau tidak. Kalau Anda memang berpikir, terus nanti saya menentukan bagaimana riset buat saya, gimana caranya? Ya, gampang. Coba lihat dulu apa yang sudah dilakukan orang lain terkait dengan pembelajaran diferensiasi, ya, kurikulum belajar mandiri. Di sini ada motivasinya enggak? Nih. Pembelajaran diferensiasi terhadap motivasi belajar siswa pada materi sejarah Islam di Nusantara dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Ini wajib dibaca. Wajib dibaca. Tapi ini kayaknya skripsi atau tesis atau disertasi. Kayaknya skripsi dulu. Sebab di sininya repository.stydaf.ac.id. Bukan jurnal ya. Kalau jurnal pasti jurnal. Seperti ini nih jurnal. Implementasi metode diferensiasi dalam refleksi pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, ini juga perlu dibaca. Lihat dia merisetnya dengan penekanan pada aspek apa. Nah, itu penting tuh. Ya. Jadi nggak bisa kita melewatkan begitu saja tulisan-tulisan yang sudah dibuat oleh orang lain terkait dengan motivasi belajar dan juga diferensiasi. Ini juga nih, upaya guru PAI dalam mengatasi diferensiasi dan gaya belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Saya curiga ya. Kalau saya boleh sedikit curiga, boleh dong curiga ya. Kayaknya Anda pada saat mau menyusun judul-judul tadi, itu tidak melakukan riset-riset seperti tapi nembak teh nama halus ya tulis gitu dah. Nah itu kebiasaan dulu ketika S1 tuh kayak gitu, tebak-tebak bunga manggis resep dan naon nulis naon akhirnya ngaco gitu, nggak berbasis pada riset. Saya berharap ini tidak terjadi pada saat Anda nyusun tesis. Anda harus melakukan telaah referensi terlebih dahulu, telaah literatur juga terlebih dahulu, dan dipastikan bahwa apa yang Anda nanti akan tulis itu memang berbeda dengan apa yang sudah ditulis orang-orang lain. Karena di situ sebetulnya novelty dari penelitian Anda. Jadi kalau misal Anda tidak melakukan telaah riset, telaah atau review terhadap literatur terlebih dahulu, pada akhirnya nanti pada saat Anda nyusun proposal atau nyusun judulnya dulu saja, itu ya ngulang-ngulang aja sebenarnya, bukan sesuatu yang penting untuk dibahas malah. Bahasa saya mungkin ya kalau nyebut sampah ya terlalu kasar kali ya. Tapi kan ngapain juga diulang gitu. Dan saya berharap walaupun mungkin yang tesis teh kudu gancang ya, tapi ulah kopas juga kali gitu maksudnya. Jangan jangan sembarangan juga gitu maksudnya. Oke, saya lanjut. Tadi kan sampai di sini ya. Nih. Oke, ini sampai di sini nih. Jadi sebut saja rencanakan bahwa Anda mau melakukan riset terkait dengan apa? Pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran PAI. Coba kita akan coba gali seperti ini. Jika saya akan
melakukan penulisan proposal untuk tesis dengan topik, topik dulu jangan dulu ya, tentang pembelajaran diferensiasi lah, diferensiasi dan motivasi. Coba. Motivasi belajar siswa. Ada siswa apa ya sebutnya, SMA lah. Mata pelajaran PK. Langkah-langkah apa yang harus saya lakukan? Kita ingin mendapatkan insight atau wawasan dari robot ini tentang apa yang sebetulnya harus dilakukan. Tuh. Paling tidak dia memberikan gambaran. Oh, Anda itu harus bikin dong pendahuluan. Paling tidak jelaskan pentingnya pembelajaran diferensiasi dan relevansinya dalam meningkatkan motivasi belajar pada mata pelajaran PAI. Kita belum menentukan ini kualitatifkah dan kuantitatifkah. Belum sama sekali. Mengidentifikasi masalah, paparkan masalah yang ingin dipecahkan, tujuannya apa, tinjauan pustakanya apa, metodologinya apa, rencana kerjanya seperti apa, simpulan rekomendasi daftar pustaka lanjutan. Iya, mah gambaran lamun kurang rekomendasi nah. Ya, ini nih. Ini bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Sebenarnya lebih ke situ. Tapi kan kita belum mendalami satu persatu dari tema-tema ini. Sekarang kita coba lihat di dalam buku pedoman. Anda bisa lihat dalam buku pedoman. Sini dia. Sebelum memulai penelitian, seorang peneliti harus menentukan judul penelitian yang diformulasikan dari penelitian awal. Nah, berarti pastikan Anda melakukan yang disebut dengan penelitian awal. Bahasa saya, studi pendahuluan. Oke. Oke, bentar. Hmm. Hmm. Waduh, mulai. Oke. Jadi yang pertama yang dilakukan oleh Anda itu adalah melakukan studi pendahuluan. Yang dilakukan pada saat studi pendahuluan itu adalah 3 hal. Saya sering mengulang-ulang ini karena ini sangat penting diketahui oleh Anda sebagai mahasiswa yang akan melakukan riset. Yang pertama itu adalah yang disebut dalam bukunya Suharsini Arikunto itu 3P. Saya sering mengulang-ulang 3P. 3P ini terdiri dari penjelasan. Satu, ada yang disebut dengan place. Place itu maksudnya adalah Anda harus melakukan yang namanya observasi ke lokasi penelitian. Saya tidak menghalangi kalau Anda mau melakukan riset studi literatur contohnya. Tetapi studi literatur itu memiliki plus minusnya, termasuk juga kuantitatif lapangan atau kualitatif lapangan juga ada plus minusnya. Kalau saya lebih sepakat untuk Anda latihan